Nara hampir jengah menunggu Caca yang katanya ingin cerita, tapi malah sibuk menghela nafas hingga membuat pengunjung kafe menoleh ke arah meja mereka. Jah, katanya mau cerita. Tagih Nara kesekian kalinya. Caca kembali menghela nafas. Gue lagi suka sama orang. Curhatnya dengan wajah sedih. Nara mengernyit. Terus kenapa muka kamu sedih gitu? Jangan bilang kamu suka sama suami orang lagi. Tuduh Nara dengan mata memicing. Caca menjitak kening Nara hingga menimbulkan suara, membuat Nara meringis perih. Sakit coy. Sembarangan. Kayak gak ada cowok lain aja. Gue itu mahal. Gak level suka sama punya orang. Caca mengibaskan rambutnya yang digerai dengan gaya songongnya. Nara mendecih. Kegayaan. Batinnya berseru tapi bibirnya tetap bungkam. Lagian gue itu gak ada bakat menggatal. Ucap Caca dengan wajah benar-benar ingin Nara geplak. Apalagi saat perempuan itu memutar bola mata dengan jemari memilin rambutnya. Nara bertepuk tangan. Teruskan bakat menjulitmu, nak. Ucapnya geleng kepala dengan raut dibuat-buat bangga. Caca berdecak. Nara hanya terkekeh melihat muka sebal Caca. Jadi, siapa yang kamu suka? Tanya Nara kembali ke topik awal. Raut Caca kembali sedih. Itu, temennya Kak Bara. Dosen di kampus kita. Ceritanya dengan tangan sibuk mengaduk-ngaduk minumannya dengan pipet. Nara sedikit berpikir. Oh, yang ke kantin sama Kak Bara waktu itu? Tanya Nara antusias begitu mengingat siapa yang Caca maksud. Caca mengangguk dengan tak semangatnya, membuat Nara bingung sendiri. Terus kenapa muka kamu sedih gitu? Tanya Nara. Caca menyedot ingusnya hingga menimbulkan suara. Nara hanya bisa menebalkan muka saat beberapa pengunjung kafe menatap mereka. Dia terlalu sempurna, Nar. Gue insecure. Curhat Caca sedih. Karena itu, tanya Nara tak habis pikir. Biasanya Caca ini paling pede akan apapun. Lo tahu nggak, rasanya suka sama orang yang agamanya mantep? Tanya Caca. Belum sempat Nara menjawab, Caca kembali menimpali. Rasanya tuh kayak, oh my god, dalam satu waktu gue ngerasa termotivasi. Tapi dalam waktu bersamaan pula gue sadar diri. Gue yang spek begini, mana pantas buat dia yang spek pangeran surga. Jangan gitu dong, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Kalau kamu ngerasa gak pantas buat dia, berjuang dong memantaskan diri. Jangan malah nyerah. Ucap Nara menyemangati. Gimana ya, Nar? Saingan gue itu spek bidadari surga semua. Caca menelungkupkan kepalanya di meja. Baru kali ini ia benar-benar merasa insecure mendekati laki-laki. Aku pernah nemu satu quotes. Katanya, sekuat apapun menyangkal, jodohmu adalah cerminan dirimu. Jika ingin yang baik, maka perbaikilah dirimu. Karena sejatinya, Allah itu maha adil. Ia tidak akan membalas permata dengan kerikil. Jadi kalau kamu memang benar-benar cinta sama dia, berjuang. Kalau dia spek pangeran surga, kamu berjuangnya jalur langit aja, biar diaminin sama malaikat. Nara mengelus bahu Caca guna menyalurkan semangat melalui kata-katanya. Sementara Caca sudah menatapnya dengan berkaca-kaca. Tapi kamu kok bisa suka sama siapa itu namanya? Tanya Nara bingung. Ia lupa siapa nama dosen yang bersama Bara kemarin. Pak Zain. Dia tetanggaan sama gue. Belum lama ini. Cerita Caca lesu. Nara beruhria, sementara Caca makin frustasi saja. Ingin maju, tapi sudah kalah duluan. Bagaimana tidak?
Saingannya saja sekelas hafiz Quran. Sedangkan dirinya, jangankan hafiz Quran, juz 30 saja hanya sebatas 3 kul. Yang semangat dong. Nara tak henti-hentinya menyemangati Caca dengan kata-katanya. Caca mengangkat kepalanya dari meja. Ia makin mendesah kecewa ketika melihat pintu kafe yang baru saja dimasuki oleh seorang laki-laki berjas kantoran. Gini nih, susahnya curhat sama istri orang. Belum kelar cerita, lakinya udah ngerecokin aja. Gerutu Caca sebal. Nara yang penasaran dengan maksud gumaman Caca pun ikut mengalihkan atensinya. Dilihatnya Bara yang masih terlihat rapi tengah berjalan ke arah mereka. Tangan cowok itu bersarang di kantung celananya. Kacamata hitam yang tak dilepas menambah aura memikat yang membuat para pengunjung kafe menatap ke arahnya. Nara menghela nafas. Beginilah susahnya punya suami yang tingkat ketampanannya tak tertolong. Bahaya, suka membuat orang terpesona. Nara kan jadi parnoan jika membiarkan Bara pergi keluar sendirian tanpanya. Takutnya ada tante-tante yang nyangkutkan bahaya. Tatapan para perempuan masih mengikuti Bara hingga laki-laki itu tiba di meja istrinya. Bara mengelus rambut Nara, memberikan kecupan ringan di kening Nara yang menimbulkan tatapan kekecewaan para perempuan di kafe tersebut. Nara tersenyum mendapati perlakuan manis Bara. Sementara Caca makin masam saja wajahnya. Ia lelah. Sungguh, tidak adakah yang ingin memperlakukannya seperti itu juga? Tidak di dunia oren, tidak di dunia nyata. Selalu saja ada yang menebar keuuan tanpa tahu tempat. Udah ngobrolnya? Tanya Bara yang kini sudah duduk di sebelah Nara. Nara mengangguk. Udah, kakak dari kantor? Pulang? Nara sedikit melirik Caca. Caca mendengus, tapi tetap mengangguk. Nara hanya merasa tak enak jika meninggalkan Caca yang tengah galau begitu saja. Yuk Ca, aku sama Kak Bara pulang dulu ya. Pamit Nara yang diangguki Caca. Hati-hati, ntar lanjut lagi, ucap Caca yang diangguki Nara. Melihat istrinya yang sudah selesai berpamitan, Bara pun ikut pamit walau hanya dengan sekali anggukan kepala yang Caca balas senyum terpaksa. Dasar orang kaku, maki Caca dari dalam hati. Terlalu beresiko jika langsung diutarakan oleh lisan. Bara menggandeng tangan Nara, membawanya keluar dari area kafe menuju parkiran. Nara yang mendapati banyak tatapan iri dari para kaum perempuan pun langsung saja merapatkan diri kepada Bara. Kalau gini ceritanya, bisa-bisa jidat Kak Bara aku tempelin merek. Tulisannya, kepunyaan Kanara Ceisa Wardana. Berani ganjen, santet OTW meluncur. Nara mendumel dalam hati. Sebal sekali rasanya saat Bara masih saja ditatapi orang-orang dengan penuh minat. Ingin Nara colok saja matanya. Tapi ia juga tahu, negara ini negara hukum. Ya, meskipun hukumnya hanya adil bagi yang beruang dan bertahta. Nara memasuki mobil begitu Bara membukakan pintu. Tak lama kemudian, Bara juga sudah duduk di sebelahnya. Langsung pulang? Tanya Bara sambil mengeluarkan mobilnya dari area parkiran. Iya, jawab Nara setelah beberapa saat berpikir. Bara mengangguk, meraih sebelah tangan Nara untuk ia genggam. Sudah kebiasaan, jadi akan terasa aneh jika ia tak menggenggam tangan Nara saat membawa mobil. Nara hanya diam selama perjalanan. Namun saat mobil mengambil belokan, dahi Nara mengernyit. Ngapain ke taman, Kak? Tanya Nara penasaran. Bara memarkirkan mobilnya. Mau beli cotton candy? Jawabnya yang mampu membuat Nara terkekeh. Buat siapa? Tanya Nara dengan kilatan mata geli. Buat saya. Kamu mau? Tawar Bara dengan polosnya. Nara terkekeh. Sudah ia duga. Suka banget sih makanan manis.
Pantesan sifatnya manis. Suka bikin aku diabetes. Ucap Nara sambil memainkan pipi Bara. Pipi Bara menghangat tanpa bisa ia cegah. Semburat samar itu kembali muncul tanpa permisi. Selalu saja seperti ini jika sudah mendapat perlakuan manis dari Bara. Bara memalingkan wajah, tak ingin menunjukkan bahwa ia tengah baper dan blusing. Kali ini, Nara tertawa mendapati tingkah malu-malu Bara. Bisa-bisanya wajah datar seperti itu tengah malu-malu dengan semburat merah di pipinya. Nara gemas, hingga rasanya ingin mencubit pipi Bara hingga melar. Dengan sisa tawanya, Nara kembali berujar, "Yuk turun, katanya mau beli cotton candy." Bara mendengus. Cepat-cepat ia turun dari mobil untuk membukakan Nara pintu. "Terima kasih rajaku," ucap Nara yang lagi-lagi menggoda Bara. "You're welcome my queen," balas Bara yang langsung saja meraih pinggang Nara untuk ia rangkuh. Sepasang suami istri itu pun langsung saja mendatangi tempat penjual cotton candy yang memang sudah terlihat keberadaannya dari parkiran. "Mau?" tawar Bara pada Nara. Nara mengangguk. "Satu aja, yang warna ungu tapi." Nara menunjuk salah satu cotton candy berwarna ungu dengan bungkusan bergambar Sofia. "5 bang, sama yang ini," ucap Bara sambil menunjuk pilihan Nara. Abang-abang penjual itu dengan semangat mengambilkan pesanan Bara. Dengan senang hati ia memberikan 5 bungkus cotton candy yang telah ia jadikan satu pada Bara. "Ini mas, terima kasih." Bara memberikan selembar uang 100.000 pada penjual tersebut. Saat abang-abang penjual itu ingin memberikan kembaliannya, Bara langsung mencegah. "Kembaliannya gak usah pak," ucap Bara menolak. "Yang benar mas?" tanya penjual tersebut tak percaya. Bara hanya mengangguk. Nara yang melihat itu tersenyum kecil. "Gak apa-apa pak, ambil aja. Semoga laris jualannya ya. Kita duluan," ucap Nara sopan. "Alhamdulillah, terima kasih banyak." Penjual tersebut terlihat sangat bahagia. Dan Nara juga ikut tertular senang melihatnya. Bara kembali membawa Nara dalam rengkuhannya. Langkah besarnya mengarah pada jajaran kursi yang ada di taman tersebut. Nara memilih kursi yang paling dekat. Ia mendudukkan diri di sana diikuti oleh Bara dengan 5 bungkus cotton candy di tangannya. "Mau makan sekarang?" tanya Bara sambil mengambil salah satu cotton candy miliknya dan membukanya. Nara mengangguk. "Mau." Bara dengan sigap membukakan milik Nara yang berwarna ungu. Nara menerimanya dengan senang hati. "Nanti pulangnya kita beli itu. Itu sama itu ya." Nara dengan jemari yang sudah menjepit sedikit cotton candy-nya menunjuk ke arah penjual es krim, bakso bakar, dan telur gulung. Bara mengangguk sambil memakan miliknya yang sudah tinggal sedikit. "Cuman itu?" tanya Bara yang terdengar begitu enak di telinga Nara. Nara menoleh dengan semangat ke arah Bara. "Nanti mau bakso yang lagi viral itu," ucapnya dengan cengiran lebar yang membuat Bara terkekeh. Bara mengangguk. Ia kembali memakan cotton candy yang sudah akan habis. "Ih, kok cepet banget?" Nara melongo heran ketika melihat Bara yang sudah membuka bungkus kedua. Sedangkan di tangannya saja masih sangat banyak. "Yang tadi kena angin, jadi cepat habis," kila Bara yang membuat Nara tertawa geli. "Mana ada gitu, punya aku masih banyak buktinya," Nara membantah. Dilihatkannya cotton candy-nya yang memang masih banyak. Dengan suapan besar, Bara kembali memasukkan makanan manis itu ke dalam mulutnya. "Anginnya tadi cuma kena saya," alasan Bara tak ingin kalah. Nara tertawa. Ia geleng kepala melihat Bara yang begitu asik memakan makanan manis di tangannya tersebut. "Jangan banyak-banyak, nanti sakit gigi," peringat Nara. Bara menatap Nara. "Saya nggak pernah sakit gigi, tenang aja." Nara mendengus. "Oh, sombong. Awas aja kalau sakit gigi beneran," ancam Nara sebal.
Sombong sekali Bapak Bara Agasta Pratama ini. Awas saja kalau sampai sakit gigi dan ia direpotkan. Akan narahih nanti.